Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang Google Pixel 7 Pro ya. Ini unit yang sudah saya pakai kurang lebih 1 mingguan ya dalam beberapa waktu terakhir, tapi tidak saya jadikan HP utama. Surprisingly, HP utama saya masih ini dia, Motorola G86 Power. Di video ini saya mau bahas dua HP ini sekaligus ya, karena kemungkinan saya nggak akan bahas Pixel 7 Pro terlalu deep seperti biasanya, nggak saya buat review khusus. Mungkin nanti ada video tentang pembahasan kameranya ya, yang saya bikin video sinematik dan lainnya. Oke, yang pertama tentang Pixel 7 Pro. Kesan pertama saya setelah pegang Pixel 7 Pro ini, menurut saya cukup kurang nyaman ya, terutama handlingnya ya. Jadi bodinya yang melengkung di depan dan di belakang ini ya, desainnya yang memang seperti ini, memang kalau digenggam gini nyaman. Tetapi ketika digunakan sehari-hari, ini rawan sekali untuk jatuh. Permasalahannya adalah ketika pakai softcase, saya udah ada softcase ya, dan saya pakai hydrogel, dan saya ini sudah pesan hydrogel yang case friendly ya, jadi cuttingannya itu agak lebih ke dalam, tidak full layar ya. Dan ketika saya pakai case, di beberapa penyimpanan saya di tas gitu, pas dikeluarin, ada beberapa bagian yang kayak ngeletek gitu ya, yang mau lepas ya gitu. Jadi, ini mau pakai tempered glass apa enggak nih? Kalau nggak pakai, dipakai kayak gini aja rawan banget. Dan saya takut ada baret-baret halus ya untuk layarnya, karena ini kondisinya masih cukup oke ya untuk ukuran barang second. Ini masih sangat lumayan lah ya, looknya bukan yang like new, bukan, tapi terawat intinya. Nah, untuk handlingnya seperti itu saya agak kurang nyaman. Menurut saya masih lebih enak di Pixel 8 kemarin dan juga Pixel 7, terus Pixel 8a, ya karena mungkin compact ya. Dan menurut saya ini juga HP Pro, seri Pro yang nggak terlalu gede. Karena apa? Karena saya udah pegang G86 Power ini 2 mingguan, dan saya pegang ini, ternyata Pixel 7 Pro tuh nggak segede itu, nggak semenakutkan yang saya pikirkan sebelumnya. Wah, nanti pakai Pixel 7 Pro nggak enak nih, barangnya gede, terus dipakai kemana-mana nggak nyaman, berat. Ternyata nggak. Pro-nya Google Pixel ternyata masih lebih kecil daripada HP-HP mid-range pada umumnya ya. Ya, itu sih yang saya rasakan untuk kenyamanannya, menurut saya agak kurang. Terus kedua, tentang performa. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi, anggaplah saya punya dua HP ini ya, mid-range di G86 Power ini ya, yang sedang saya pakai ini buat rekam Full HD 30 fps, dan juga Pixel 7 Pro ini ya. Saya pakai ya beriringan lah, nggak yang bener-bener intens atau enggak, tapi saya ngerasain hampir setara. Performa, terus scrolling, minusnya di HP mid-range atau Motorola ini adalah cuma haptic feedback-nya aja yang menurut saya masih sangat tidak enak sekali. Dan di sini ya unggulnya di situ, di bagian buat ngetik-ngetik tuh sangat nyaman. Sama ya lainnya mungkin fitur-fitur flagship dan lainnya ya yang memang sudah tertanam di HP ini, di Pixel 7 Pro, nggak bisa ditawar. Di HP mid-range nggak akan kita temukan, nggak akan kita rasakan. Tapi selama penggunaan, jujur aja nih, saya nyaman di G86 Power 5G ini. Nyamannya kenapa? Smooth untuk scrolling, multitasking, untuk yang saya sudah terbiasa dengan performanya HP X flagship ya, bukan flagship banget karena saya sering belinya second. Saya ngerasain di G86 Power ini udah mengcover itu semua. Jadi performa yang saya rindukan di Google Pixel tuh, kalau saya pakai G86 Power kayak it's okay, biasa saja, saya nggak ada masalah dengan itu, dan semua aktivitas saya terpenuhi. Jadi kayaknya saya nggak perlu deh beli HP X flagship lagi ke depannya. Ya karena kenapa? Keunggulannya di sini di G86 Power, ini sekaligus saya banding-bandingkan ya, nggak apa-apa ya. Jadi di G86 Power ini baterainya teman-teman yang menurut saya tidak bisa dilakukan oleh Pixel, tidak bisa saya temukan di Google Pixel. Terbukti kemarin saat saya ke Jakarta, HP ini saya cas waktu berangkat sore dari Semarang itu jam 9 malam. Saya sampai Jakarta itu pagi, dan nggak saya cas lagi itu sampai sore dan malam lagi, sisa baterai masih 20%-an. Berarti HP itu cukup kuat untuk mengcover kegiatan harian saya untuk bekerja keluar kota tanpa terkonek ke hotspot atau wifi. Dan kalau misalnya teman-teman tanya, kalau connect ke wifi gimana?
HP ini bisa bertahan 2 hari lebih, teman-teman. Untuk penggunaan saya, catat ya, untuk penggunaan saya. Ya, penggunaan saya normal aja lah, nggak yang nge-game terus, nggak yang sosmedan terus ya, normal wajar aja. SOT ya sekitar 8-9 jam, menurut saya ini menang telak dari Google Pixel. Oke, kemudian saya mau komentari tentang kameranya. Saya sekarang udah bisa bilang, udah berani bilang, kalau ada yang tanya, Bang, mending beli Pixel 7 Pro atau Pixel 8? Ternyata ini lensa tele atau zoomnya yang 5 kali optical zoom nggak sepowerful itu, teman-teman. Entah karena ini unit saya aja tapi ketika saya lihat beberapa hasil foto yang di-share di grup Facebook Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro, menurut saya emang nggak terlalu luar biasa, biasa aja, karena saya pun bisa mendapatkan hasil jepretan seperti itu menggunakan lensa apexel. Dan saya setelah punya HP dengan lensa tele seperti ini, untuk keperluan saya, kayaknya dalam 1 minggu saya cuma pakai berapa kali aja sih, nggak yang kalau bener-bener mau ngonten mungkin butuh, tapi dalam keseharian pun saya kayaknya nggak perlu deh punya HP yang kayak gini. Jadi kalau yang tanya Pixel 7 Pro atau Pixel 8, untuk saat ini karena saya udah pakai dua-duanya, Pixel 8 aja. Yang mengejutkannya adalah upgrade dari Pixel 7 series ke Pixel 8 dari segi video itu benar-benar terasa, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih belum percaya, silakan coba beli Pixel 8 atau pinjam punya teman, bandingin untuk hasil videonya. Mau Full HD 30, 60, 4K 30, 4K 60 di siang hari, coba adu aja. Menurut saya mending Pixel 8 aja. Pixel 8 series terserah. Bahkan dengan Pixel 8a pun saya ngerasa hasil videonya terus lebih ke tone warna sama dynamic range-nya juga sangat-sangat beda. Jadi saya bisa simpulkan ambil Pixel 8 series daripada Pixel 7 Pro. Tapi kalau memang pengen ya it's okay, nggak masalah. Selama kalian belum nyobain Pixel 8 series, nggak masalah kalian beli Pixel 7 series. Kita coba di luar ruangan, ini bagus banget sih kalau pencahayaannya oke. Lensa utamanya bagus. Ini zoom 2 kali, kita coba apakah ke trigger. Belum juga ya, apa harus nunggu? Aduh, digoyang-goyang nggak juga, tetap nggak mau. Nah, ini lensa telenya kalau dipancing pakai mode foto dulu tuh kayak gini, kualitasnya tuh bagus ya, buat ngezoom tuh detail nih. Cuman kalau saya pindahin ke lensa utama, nanti pas di zoom lagi dia nggak ke trigger lagi. Tuh, ini zoomnya 5,4 kali. Ini 5 kalinya nih. Nah, saya mentokin ya sampai berapa. Tuh, gambarnya masih bagus karena optikal. 15 kali nih. 20 kali. Ini 9, ini 5. Ini lensa utama. Lensa utama 1 kali, 0,5. Sejauh itu teman-teman jaraknya. Nah, ini bisa nih. Oke, kita tes lagi, ini 12 kalinya. Ya agak effort ya, nggak bisa auto kayak di iPhone itu kan udah pasti kalau zoom pakai lensa tele gitu. Ini untuk kamera depan 0,7, ini ada lensa 0,7 nya atau gimana, tapi untuk backlightnya bagus sih. Ini HDR nya oke. Nah, ini lensa 1 kalinya kayak gini, kayaknya nggak autofocus ya dia ya, jadi fix fokus. Oke, seperti ini. Ini kalau pencahayaannya oke, bagus. Kalau backlight wajahnya masih kelihatan. Ini Google Pixel 7 Pro, teman-teman. Saya baru dapat ya. Saya kok ngerasa kameranya agak kurang ya. Apa karena udah nyobain Pixel 8 ya, yang menurut saya upgrade-nya lumayan pesat sih di Pixel 8 itu. Ini lensa ultrawide-nya 0,5 ya. Kalau ini di Pixel 7 yang reguler itu di 0,6. Emang nggak terlalu ini, cuman untuk autofocusnya bagus banget sih ya, khasnya HP-HP flagship lah.
Lalu baterai. Nah, karena ini unit second, cycle count-nya udah di atas 350-an. Itu berarti ya pemakaian normal ya, nggak yang sampai 600. Ini masih kuat untuk sampai sore, nggak sampai malam sih, sampai sore aja. Dan karena mungkin HP ini juga belum jadi HP utama, belum saya sepenuhnya pakai seharian, jadi ya kadang sampai 2 hari ini masih oke baterainya. Berarti kan kalau diasumsikan saya pakai untuk HP utama daily driver, ya mungkin berkurang setengahnya, mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau sampai jam 5 sore aja, belum bisa sampai malam. Normalnya Google Pixel yang saya pakai rata-rata seperti itu. Nah, untuk jaringan ini unik ya. Di Pixel 7 Pro ini saya tidak bisa mendapatkan jaringan 5G. Padahal ini unit yang punya modem 5G. Tapi mungkin karena region dan lainnya ya, sehingga ada frekuensi yang kurang cocok dengan HP ini. Karena ada beberapa user Pixel 7 Pro lainnya yang sinyal 5G-nya bisa. Dan kemarin saya pakai Pixel 7 yang biasa, itu 5G-nya bisa. Meskipun itu unit refresh dan di refresh menggunakan IMEI yang bukan HP 5G. Yang tanya rewrite itu gimana? Rewrite itu intinya kalian beli HP internasional yang mana IMEI HP aslinya itu nggak bisa menerima jaringan karena tidak terdaftar bea cukai. Kalau kalian beli HP inter, misalnya sendiri dari luar negeri dan masuk ke Indonesia, kalian bisa daftarin di bea cukai Soekarno-Hatta ataupun bandara kedatangan dengan menunjukkan HP-nya, terus nomor boarding pass dan paspor. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau udah beli dari toko yang HP inter, supaya bisa dapat sinyal dan permanen, ya metodenya menggunakan rewrite, mengganti IMEI yang ada di sini secara menggunakan metode tertentu ya, terus dituliskan dengan HP, misalnya HP ini punya IMEI nih, dituliskan ke sini, nanti HP ini bisa jadi punya connect ke jaringan Indonesia. Seperti itu kalau yang tanya rewrite, karena kayaknya saya udah cukup menjelaskan itu lama ya, tapi mungkin ada yang baru tahu ya, nggak apa-apa. Terus performa, menurut saya performanya ya standarnya Pixel ini masih sangat ngebut ya, untuk dibilang buat harian ini sangat-sangat nyaman sekali untuk Pixel 7 Pro. Bahkan Pixel 7a, Pixel 7 itu kalau cuma buat harian, yang kalian mungkin alumni HP-HP mid-range yang menggunakan OS cukup banyak fiturnya, akan kerasa nyaman di sini karena entengnya. Tetapi setelah 1 bulan, kalian akan tersiksa karena minim fiturnya, mungkin itu. Tapi ya untuk yang nyari simple-simple, ini sangat worth it untuk digunakan. Lebih worth it lagi kalau kalian misalnya beli HP-nya yang baru, BNIB atau brand new in box, dan sudah dibayarkan pajaknya. Nah, untuk layar, apakah ini layarnya ori atau enggak? Saya pakai device info HW atau hardware info. Di sini sih tertulis GGL-nya dari modelnya dari GGL Common Panel. Support 120 Hz, terus semua fitur yang tertera untuk spek HP ini tuh disupport oleh layar ini. Kalau saya lihat dari bentuknya sih, ini termasuk tidak seperti layar-layar KW yang aneh itu ya, yang lengkungannya aneh, dan semuanya tidak ada masalah. Misalnya saya buka fingerprintnya juga oke, 120 Hz-nya juga jalan, jadi saya bisa berpendapat ini ori. Tapi kenapa saya terlihat ragu ya? Karena ada juga layar OM yang dia hampir setara dengan ori ya, dan OLED juga, fingerprintnya juga jalan, tapi kemungkinan akan ada rasa yang beda ketika scrolling dan lainnya ya. Dan ini saya tidak menemukan hal itu. Menurut saya ini masih seperti HP-HP Pixel saya sebelumnya, responsif, touch-nya juga enak, nggak pernah saya nemuin kayak touch delay atau respon yang telat gitu ya. Di sini aman di unit ini. Lalu speakernya, nah ini kalau speaker saya kok ngerasain volume hampir 70% tuh kayak masih kecil. Cuman ya, oh ya ini Motorola kalah kalau misalnya adu speaker ya. Ini memang lebih keras ya untuk volumenya, tapi garing banget rasanya, kayak flat aja, nggak ada yang ditonjolin atau apa, dan bassnya hampir nggak terasa. Kalau di sini pelan, tapi empuk ya, kelas flagshipnya kelihatan. Sejauh ini sih udah saya pakai 1 mingguan aman. Ini kemungkinan akan saya jual teman-teman, karena saya merasa kurang cocok dengan HP layar lengkung ya. Saya maksain beli karena penasaran aja buat
nyobain pengalamannya, tapi ternyata ini susah, nyari temper gasnya susah, terus nyari case-nya harus nyocokin sama hydrogel, dan saya tipe yang kurang suka menggunakan hydrogel untuk pelindung layar. Kayaknya itu teman-teman untuk pendapat saya tentang Google Pixel 7 Pro. Terus yang nanya lagi kalau dengan Pixel 6 Pro gimana? Menurut saya kalau misalnya kalian mau beli Pixel, ini dicatat ya. Kalau kalian mau beli Pixel, jangan yang tahunnya terlalu lama. Kalian ikut aja ke grupnya dulu di Facebook. Beberapa Pixel itu udah mulai dilaporkan banyak bermasalah, terutama yang seri-seri lama. Kemungkinan kayak layarnya green line, baterainya udah mulai boros, terus cepat panas. Itu akan sering terjadi kalau unitnya memang di pemakai sebelumnya tuh dengan kilometer yang cukup tinggi ya. Jadi dia bener-bener nge-push HP-nya mungkin untuk siang malam, dicas terus-terusan sambil buat dimainin, sehingga akan menurunkan performa dari secara fisik dan juga secara hardware di dalamnya juga akan terdampak. Nah, kalau kalian mau beli Pixel minimal tuh, kalau sekarang kan udah Pixel 10, 9, 8, 7 ya, 3 generasi di bawahnya it's okay lah, masih oke. Terutama yang masih baru mau nyemplung, enaknya beli Pixel apa nih? Kalau budget segini. Kalau saya saranin sekarang ya, yang cukup aman Pixel dengan harga murah itu di seri Pixel 7a. Pixel 7 oke, tapi 7a menurut saya yang value for money-nya dapat. Kalian bisa dapat experience Pixel, kalian bisa dapat kenyamanan untuk karena layarnya udah 90 Hz ya. Kalau 6a kan masih 60 Hz, 7a udah 90 Hz, smooth untuk scrollingnya, kalian dapat kameranya juga bagus. Secara tuningannya dibandingkan dengan Pixel 6a, di Pixel 7a itu menurut saya untuk low light-nya ya terutama kayak kerasa ya lebih oke aja detailnya, karena resolusinya juga udah lebih tinggi sehingga kalau zoom 2 kalinya lebih detail. Kayaknya itu aja dulu teman-teman untuk Pixel 7 Pro. Mungkin videonya satu kali ini aja, kalau saya sempat bikin video sinematiknya oke. Terakhir kesimpulan dari saya, Pixel 7 Pro ini bagus, tapi saya pribadi kurang suka, itu aja. It's okay, ini bagus kalau yang kalian mau beli. HP-nya nggak segede itu. Ini dibandingkan dengan Motorola ini yang buat ngerekam G86 Core, masih kecilan ini, masih tipisan ini, tapi ini lebih antep ya, lebih berat, masih mewahan dan premium ini. Jadi belilah kalau kalian memang suka atau pengen nyobain atau penasaran. Tapi kalau kalian yang mau dipakai jangka panjang, saya sarankan sih di Pixel 8, 8 Pro atau 8a. Ya 8a oke lah, udah murah sekarang, udah 4, berapa gitu. Gitu teman-teman, semoga informasi ini memberikan insight baru buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.